Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fanur Marifah. Saya Erika Safitri. Saya Farida Rahmahistati. Saya Safir Alifian. Saya Rina. Saya Nida Rizka Amalia. Kami dari kelompok 6 CIP 1 ingin menjelaskan jurnal yang kami dapatkan untuk percobaan P4 ini tentang analisis kualitatif DNA metagenomik menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Tujuan pada penelitian ini yaitu melakukan analisis kualitatif DNA metagenomik menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Pengertian dari isolasi DNA ini sendiri yaitu untuk menyisakan DNA dari partikel-partikel lainnya seperti lipid, protein, polisakarida, dan zat lainnya. Jadi prinsip isolasi DNA antara lain adalah lisis atau proses perusakan dan pengeluaran, lalu memisahkan genom DNA atau RNA dari bahan lain, serta memurnikan genom DNA atau RNA. Sampel yang digunakan dalam pembahasan penelitian kali ini adalah madu. Alasan untuk memilih madu dalam penelitian ini agar mendapatkan variasi madu yang terbaik dari kualitas madu dari berbagai daerah yang memiliki keunikan dan ciri khasnya masing-masing. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara kerja tahap pertama, yaitu tahap pengayaan media terhadap sampel. Langkah kerjanya yaitu timbang 1 ml sampel madu, kemudian dicampur dengan 1 ml media LB dalam 4 buah tabung reaksi steril, kemudian diinkubasi masing-masing dengan variasi waktu 0, 24, 48, dan 72 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Kemudian ambil sebanyak 1 ml sampel madu lain tanpa dicampur dengan media LB. Kemudian dimasukkan ke dalam 4 buah tabung reaksi steril, lalu diinkubasi dengan variasi waktu dan suhu sama seperti perlakuan sebelumnya. Kemudian semua perlakuan dilakukan ulangan 3 kali untuk replikasi. Cara kerja yang kedua yaitu isolasi DNA metagenomik dengan lisis sel secara langsung. Nah, sebanyak 500 mikroliter sampel madu ditambahkan 1000 mikroliter buffer tense. Selanjutnya divortex selama 1 menit. Sampel yang didapatkan diinkubasi di dalam penangas air pada suhu 100 derajat selama 10 menit dan kemudian disentrifugasi pada 10.000 XG dalam 10 menit. Sampel diambil sebanyak 500 mikroliter supernatan yang didapatkan dan kemudian disimpan terlebih dahulu. Pelet madu diresuspensi pada 500 mikroliter buffer tense dan kemudian ditempatkan dalam pendingin atau freezer pada suhu minus 20 derajat Celcius selama 10 menit. Nah, segera kemudian dimasukkan ke dalam penangas air dengan suhu 100 derajat Celcius selama 1 menit. Kemudian dipindahkan kembali ke dalam pendingin atau disebut dengan thermal shock. Nah, thermal shock ini dilakukan sebanyak 3 set. Supernatan yang dihasilkan dalam proses ini diambil sebanyak 250 mikroliter, kemudian digabung dengan supernatan yang disimpan terlebih dahulu tadi pada proses sebelumnya. Nah, kemudian supernatan ini digunakan pada proses selanjutnya. Tahapan ketiga adalah ekstraksi DNA metagenomik dari hasil lisis sel. Nah, supernatan dari hasil lisis sel sebelumnya ditambahkan fenol, kloroform, isoamil alkohol dengan perbandingan 25:24:1 sebanyak 1 kali volume dan dicampur dengan membolak-balikan tabung 4-6 kali. Nah, campuran tadi disentrifugasi selama 10 menit dengan kecepatan 5000 XG dan supernatannya diambil. Supernatan tadi ditambahkan lagi dengan isopropanol dingin sebanyak 1 kali volume dan natrium asetat 3M sebanyak 0,1 kali volume. Campuran tersebut dibolak-balikan lagi 4-6 kali, kemudian didinginkan pada suhu minus 20 derajat Celcius selama 2 jam. Selanjutnya, campuran tersebut diambil dari pendingin dan setelah cair disentrifugasi selama 10 menit dengan kecepatan 9100 Fg. Nah, diambil peletnya lalu dicuci 1 kali dengan 50 mikroliter etanol dingin 95%. Kemudian disimpan dalam pendingin minus 20 derajat Celcius selama 15 menit. Lalu disentrifugasi selama 15 menit pada kecepatan 9100 Xg. Peletnya diambil dan dikeringkan dengan cara disentrifugasi vakum. Nah, pelet DNA tadi diresuspensi dalam 25 mikroliter vapor TE. Lalu isolat DNA dianalisis secara elektroforesis gel agarosa dan spektrofotometri UV-Vis pada panjang gelombang 260 dan 280 nanometer. Jadi, hasil yang dihasilkan dari isolat DNA sampel madu pada penelitian ini secara umum memberikan gambaran seperti gambar di samping.
Namun, karena rasio kemurnian yang dihasilkan sampel madu kurang dari 1,8 sampai 2,0, yang menandakan masih terdapatnya kontaminasi protein. Seharusnya, pada panjang gelombang 280 nm juga membentuk sedikit puncak. Tidak didapatkannya hasil tersebut pada penelitian ini dapat disebabkan karena konsentrasi protein masih dapat tertutupi oleh konsentrasi DNA. Karena apabila dengan keberadaan protein pada sampel DNA menghasilkan banyak puncak yang dapat dengan jelas terlihat pada spektrumnya, maka rasio kemurnian dari DNA yang dihasilkan pada penelitian ini akan menjadi lebih kecil. Konsentrasi DNA belum dapat ditentukan karena pada penelitian ini rasio kemurnian DNA yang dihasilkan sampel madu masih kurang dari 1,8 sampai 2,0 yang menunjukkan DNA belum dalam keadaan murni. DNA hasil isolasi masih terkontaminasi RNA, protein, dan fenol.